Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita ada dalam lindungan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mimpi melihat ular. Arti mimpi melihat ular dan dalil-dalil Al-Qur'annya. Ada beberapa makna ketika kita mimpi melihat ular. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab karya Syekh Abdul Ghani, ada beberapa makna, yaitu yang pertama aduun, yaitu musuh. Yang kedua adalah waladun, anak. Yang ketiga zaujatun, istri. Yang keempat kangzun, ataupun harta simpanan. Yang kelima malun, harta. Yang keenam daulatun, yaitu kekuasaan. Yang ketujuh kuwatun, kekuatan. Yang kedelapan adalah syaitonun, setan. Mungkin ini sebagian dari mimpi ketika melihat ular. Sebagian arti mimpi dari melihat ular. Masih ada mimpi-mimpi yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Dalam kitab-kitab yang lain masih ada arti mimpi-mimpi yang lain. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita bahas dalil arti mimpi ketika melihat ular yang pertama, yaitu yang bermakna aduun ataupun musuh. Sebagaimana diungkapkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, dan juga surat Al-A'raf ayat 24. Dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Yang artinya, turunlah kalian semua, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain itu menjadi musuh. Dalam surat Al-A'raf tidak menggunakan kata waqulna, tapi ungkapannya adalah qala bitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Yang artinya juga sama, bahwa turunlah kalian semua, sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain ini menjadi musuh. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain ini menjadi musuh. Menarik sekali untuk dibahas bahwa di dalam tafsir At-Tabari, kata-kata ba'dukum, kata-kata sebagian, ini ada 4 sosok yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Nah, siapa 4 sosok ini? Hal ini sebagaimana diungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Waqi. Qala haddatsana Umar bin Thalhah an asbatin anisadi ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Qala fala'anal hayata wa qata'a qawaimaha wa tarakaha tamshi ala batniha wa ja'ala rizqaha minat turabi wa uhbitu ilal ard. Adam wa Hawa
wa iblisu wal hayatu. Yang artinya beliau berkata, Allah melaknat ular, lalu memotong kaki-kakinya dan meninggalkannya berjalan di atas perutnya dan menjadikan rizkinya diambil dari tanah. Diturunkanlah mereka semua dari surga ke bumi. Itu siapa? Adam, Hawa, iblis, dan juga ular. Jadi jelas bahwa ular itu salah satu binatang yang menemani Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ketika berada di surga. Dan ular ini menjadi wasilah, menjadi pelantara masuknya setan dari luar surga menuju ke surga melalui badannya ular. Sehingga setan bisa atau iblis bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga beliau berdua memakan salah satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa mimpi melihat ular itu bisa diartikan menjadi musuh sebagaimana ayat yang telah diungkapkan dan juga tafsir dari ayat itu bagaimana yang diungkapkan dalam tafsir-tafsir yang lain. Artinya bagaimana? Seandainya kita mimpi melihat ular, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah gambaran dari rivalitas kita, gambaran dari musuh kita. Apabila kita dalam mimpinya berinteraksi dengan ular dan kita menang, entah itu duel, entah itu bagaimana, dan kita menang, insya Allah kita akan menang dengan musuh-musuh kita. Kita menang dari musuh-musuh kita. Selanjutnya, untuk makna yang kedua, yaitu makna waladun, putra, dan juga makna zaujatun, seorang istri. Nah, waladun, anak ataupun istri, ini sejajar dengan aduun, dengan musuh, dan masuk dalam arti dari mimpi melihat ular. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa anak dan istri bisa menjadi atau bisa berpotensi sebagai orang yang kontradiktif ataupun bisa menjadi musuh. Dalam ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu, sebagian dari istri-istri kalian semua, dan juga putra-putra kalian semua, itu ada yang menjadi musuh bagi kalian semua. Maka berhati-hatilah. Jadi bahwa makna waladun dan juga zaujah, mana anak dan juga istri, itu juga bisa menjadi arti daripada mimpi ketika melihat ular. Artinya bagaimana? Artinya manakala kita mimpi melihat ular, bisa jadi itu pertanda kita akan mendapatkan seorang putra, mendapatkan seorang anak. Atau bagi yang belum mempunyai jodoh, bisa jadi ini pertanda atau alamat akan mendapatkan jodoh atau mendapatkan seorang istri. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Syekh ataupun Imam Ibn Sirin, beliau didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini bercerita kepada Syekh atau kepada Imam Ibn Sirin bahwa dia semalam bermimpi berjalan mengikuti seekor ular.
dan ular ini masuk pada sebuah lubang. Lalu dia menyimpan secarik kain ataupun sapu tangan di atas lubang itu. Lalu jawab Imam Ibn Sirin mengatakan bahwa kamu akan menghitbah seorang perempuan, lantas menikahinya, dan akan mendapatkan harta warisan dari seorang perempuan itu tersebut. Lantas di kemudian hari, apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Sirin terhadap pemuda tadi benar adanya, bahwa si laki-laki tersebut menikahi seorang, menghitbah atau melamar seorang istri, lalu menikahinya dan juga mendapatkan harta warisan beberapa ribu dinar dari istrinya itu. Jadi ketika kita mimpi melihat ular, bisa jadi itu pertanda kita akan dikaruniai seorang putra ataupun seorang anak. Atau yang mungkin belum mendapatkan jodoh, bisa jadi itu pertanda akan mendapatkan jodoh. Sahabat-sahabat semuanya, kita beranjak pada makna yang keempat, yaitu kanzun atau harta simpanan. Yang kelima adalah malun, harta. Yang keenam adalah daulah, kekuasaan. Yang ketujuh adalah quwwatun, kekuatan. Dari arti-arti yang telah diungkapkan ini dalilnya yaitu dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizatnya adalah tongkat yang menjadi ular. Dan itu banyak sekali diungkapkan di dalam surat-surat Al-Quran, entah itu di surat Al-A'raf, dan juga di surat Toha, ataupun surat As-Su'ara, surat Al-Qasas, dan juga surat-surat yang lain, yang menjelaskan bagaimana Nabi Musa mendapatkan mukjizat tersebut, dan bisa mengalahkan ahli sihirnya Raja Fir'aun. Jadi keempat makna dari mana harta simpanan, makna harta, makna kekuasaan, dan juga kekuatan itu ada pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mengalahkan ahli sihirnya Raja Fir'aun. Saya mengungkapkan salah satu dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Toha ayat 20 yang berbunyi, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular yang berjalan merayap. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Musa mengalahkan ahli sihirnya Raja Fir'aun alaihissalam, yang mengalahkan ya Nabi Musa alaihissalam, yang mengalahkan ahli sihirnya Raja Fir'aun. Ya, mohon maaf sabkul lisan tadi itu. Yang mengalahkan ahli sihirnya Raja Fir'aun. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, wauhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wan qalabu sagirin. Dan aku mewahyukan kepada Musa an alqi asaq, bahwa lemparkanlah tongkatmu, fa idza hiya talqafu ma yafikun, maka tatkala itu tongkat tersebut menelan habis segala apa yang telah dilemparkan oleh ahli-ahli sihirnya Raja Fir'aun, yang berupa kepalsuan-kepalsuan itu, yaitu
tongkat dan juga tali-tali yang menjadi ular, ya, disihir itu oleh ahli sihirnya Raja Fir'aun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terbuktilah perkara yang hak dan menjadi sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Fagulibu hunalika wanqalabu sagirin. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan mereka menjadi orang-orang yang terhina. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa dengan wasilahnya mukjizat tersebut, dengan lantaran mukjizat tongkat menjadi ular, Nabi Musa bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Sebenarnya kita berpikir, kenapa Allah menjadikan tongkat Nabi Musa itu menjadi ular? Padahal kalau melihat ceritanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam itu kan diturunkan dari surga menuju ke bumi. Ya gara-garanya ular itu. Salah satu penyebabnya ular itu, sehingga masuklah setan atau iblis pada jasadnya. Tapi dalam kisah Nabi Musa, justru ular ini salah satu mujizatnya, salah satu binatang yang menjadi penolong, yang diutus oleh Allah untuk menjadi penolongnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, untuk mengalahkan ahli sihir-sihirnya Raja Fir'aun. Ya mungkin salah satunya pada masa itu puncaknya kekuatan sihir itu mungkin salah satunya adalah bisa menjadikan satu benda menjadi binatang, salah satunya ular. Sehingga Allah memberikan mukjizat yang melebihi dari sihir-sihir tersebut. Ya. Mungkin salah satunya. Atau bisa saja ada alasan-alasan yang lain yang diungkapkan dalam kitab-kitab yang lain yang mungkin belum saya baca gitu ya. Jadi apabila kita mimpi melihat ular, bisa jadi ketika kita berinteraksi, kita bisa mengalahkan. Ya. Itu pertanda kita akan mendapatkan harta. Pertanda kita juga bisa mendapatkan kekuasaan. Ataupun itu pertanda akan mengungkapkan bahwa itu adalah kekuatan kita. Nah, karena hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran di dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mengalahkan tukang sihirnya atau ahli sihirnya Raja Fir'aun. Selanjutnya, untuk mana yang ke-8 serta dalil Al-Qur'annya. Mana ke-8 adalah yaitu mana syaitan. Nah, kenapa syaitan ini juga masuk salah satu dari arti ketika melihat ular? Karena setan ini menjadi salah satu musuh, menjadi salah satu makhluk Allah yang dianjurkan untuk menjadi musuh bagi kita semua. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat Al-Quran, surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Artinya, sesungguhnya setan bagi kalian semua itu merupakan musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, jelas bahwa setan ini menjadi musuh bagi kita semua. Hubungannya dengan mimpi ketika melihat ular dengan arti setan. Bahwa
bisa jadi ketika kita melihat ular di dalam mimpi kita, dan keadaan diri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Seumpamanya kita sering sakit-sakitan, sakit yang tidak terdeteksi, sakit yang tidak terlihat oleh medis. Itu. Cara medis dikatakan sehat, tapi yang kita rasakan ada keluhan-keluhan. Dan kita sering bermimpi melihat ular. Bisa jadi sakitnya itu merupakan godaan dari setan ataupun ya tadi itu gangguan setan ataupun gangguan dari jin-jin kafir yang sengaja mengganggu kita. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi kesimpulan dari arti mimpi melihat ular adalah manakala kita mimpi melihat ular dan keadaan diri kita ini tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tapi kita ada keberanian untuk melawan. Dan ketika melawan terjadi duel ataupun ya pertarungan dan kita menang, itu pertanda mimpinya itu adalah kebaikan. Mimpi yang bisa jadi mendapatkan harta atau bisa mimpi bisa mengalahkan rival-rival kita. Entah itu rival dalam segi karir, rival dalam segi bisnis, ataupun rival-rival dari segi yang lainnya. Tapi sebaliknya, apabila kita mimpi melihat ular dan kita ada rasa takut, ada khawatir, dan ketika ada interaksi kita kalah, maka itu merupakan pertanda yang kurang baik atau pertanda yang buruk. Kita akan mengalami kekalahan dari rival-rival kita. Jadi itulah sahabat-sahabat semuanya sebagian daripada arti mimpi melihat ular. Bila ada kesalahan atau kehilafan dalam mengungkapkan tafsir ini atau arti mimpi ini, baik itu dari segi ayat Al-Quran ataupun tafsir yang lainnya, atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.